adanya komunikasi kepada Tuhan. Melalui dialog dalam doa adalah inti pengalaman ketuhanan. Setiap amalan hanya akan memberi makna jika kita tak terpaku pada segi formalnya saja, tapi menangkap isi dan semangatnya. Orang yang bertakwa akan mendapat jalan keluar dari kesulitannya dan mendapat apa yang dihendakinya dari jurusan yang tak terduga. Ibadah kepada Allah semata dengan ridha-Nya harus disertai dengan kerendahan hati dan pengakuan tidak berdaya di hadirat-Nya. Pangkal keteguhan hidup adalah sikap percaya kepada Allah dan baik sangka, harapan dan positif kepadanya. Kasih Tuhan sebagai Rahman diberikan kepada manusia sebagai makhluk masyarakat dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Dan kasih Tuhan sebagai Rahim diberikan kepada manusia sebagai makhluk individu dalam hubungannya dengan Allah. Jika kita menghendaki kebahagiaan dunia akhirat, kita harus beriman dan berilmu sekaligus, yang keduanya mewarnai perbuatan kita. Kematian bukanlah akhir pengalaman eksistensial manusia, melainkan permulaan dari pengalaman baru yang lebih hakiki dan abadi. Kita harus punya juga sifat sombong. Tapi porsinya tidak terlalu besar, hanya sampai pada tingkat kita punya harga diri. Masalah kematian adalah masalah iman. Karena apa yang terjadi setelah kematian tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman hidup. Kematian bukanlah akhir pengalaman eksistensial manusia, melainkan pintu memasuki kehidupan manusia selanjutnya, kehidupan ukhrawi. Percaya akan adanya kebangkitan dari kubur merupakan nuktah yang amat penting dalam sistem ajaran Islam. Percaya pada Allah dan berbuat baik merupakan sendi utama pengalaman eksistensial yang bahagia bagi setiap orang. Semua pekerjaan kita menjadi zikir, asal kita tarik dimensinya dari kita kepada Tuhan. Banyak orang, jika ditilik dari tingkah lakunya sehari-hari, seolah-olah ia beranggapan bahwa hidup ini akan berlangsung terus, tanpa akhir. Hidup ini harus dijalani dengan sungguh-sungguh, agar tidak lewat begitu saja kepada kita dengan sia-sia. Kematian adalah proses yang tak dapat ditunda atau dipercepat. Kita tak dapat membandingkan kehidupan sesudah mati dengan kehidupan di dunia. Setiap usaha membuat perbandingannya akan menyesatkan. Dalam kitab suci ditegaskan bahwa tanggung jawab di akhirat adalah tanggung jawab pribadi mutlak yang bersangkutan. Masing-masing kita, setiap pribadi, harus menjalankan hidup ini dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu orang lain. Dalam masalah kematian, kita hanya dapat melakukan rujukan kepada kitab suci dan sunnah Nabi, dan sedikit sekali argumen ilmiah. Kita semua harus bersiap menghadapi kematian, dengan mengemban tugas dan tanggung jawab secara pribadi kepada Allah. Kehidupan sesudah mati adalah pembalasan, yaitu pembalasan atas segala sesuatu yang telah kita kerjakan, baik dan buruk. Suatu sikap hidup yang bertanggung jawab, yang dijiwai oleh ikatan batin untuk berbuat sebaik-baiknya, tentu akan berdimensi sosial.
Perbuatan seorang pribadi yang bertanggung jawab akan berakibat semakin diperkuatnya tali hubungannya dengan sesama manusia. Orang yang pasrah kepada Allah tak pernah mengklaim berbuat baik. Kalaupun ternyata ada kebaikan, alhamdulillah, semua karena Allah. Islam artinya pasrah sepenuhnya kepada Allah, sikap yang menjadi inti ajaran agama yang benar di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah Al-Hanafiyah Al-Samhah, semangat kebenaran yang lapang dan terbuka. Sikap mencari kebenaran yang secara tulus dan murni adalah keagamaan yang benar, yang menjanjikan kebahagiaan sejati. Iman mendorong kita berbuat baik, guna mendapatkan ridha Allah, dan ilmu melengkapi kemampuan menemukan cara berbuat baik itu. Firman Ilahi menegaskan bahwa janji keunggulan, superioritas dan supremasi diberikan Allah kepada mereka yang beriman dan berilmu. Islam harus dipelajari sebagai ajaran dan cita-cita, yang intinya ialah hidup yang berserah diri kepada Allah. Pemahaman kita kepada Allah adalah pemahaman yang terbuka, bersikap inklusif, dan mampu jadi rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam harus tampil dengan penuh rasa percaya diri, bijaksana dan arif, serta menyadari fungsinya selaku saksi dari juri umat manusia. Dengan syukur kepada Allah atas apapun yang terjadi, kita mendidik diri selalu mempunyai pandangan yang penuh apresiasi kepada Allah. Dengan pandangan yang optimis dan positif kepada Allah, kita akan memperoleh sumber dan kegairahan hidup. Iman kepada Allah membuat kita tabah dan tak mudah patah semangat dalam perjalanan hidup ini. Iman akan menimbulkan rasa aman sentosa, hanya jika dia tidak tercampuri oleh hal-hal yang dapat mengotori iman itu, yaitu perbuatan dosa. Walaupun tak mungkin mencapai Allah, namun kita dituntut untuk konsisten bergerak memperoleh kedekatan sedekat-dekatnya kepada Allah. Dalam kitab suci, diketahui bahwa ternyata tak cukup seseorang disebut beriman, hanya karena dia percaya akan adanya Allah. Orang yang beriman, namun masih sempat mengotori imannya dengan kejahatan, adalah jelas orang yang imannya masih lemah.